my leather jacket thriller. They're showing at the Niller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wardatun Naila dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Langsung saja ke pembahasannya. Pendidikan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memiliki peran penting dalam mengembangkan masyarakat Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjaga dan meneruskan ajaran Islam. Disinilah peran penting dua khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Pada masa ini, pendidikan berfokus pada pengajaran Al-Quran dan Sunnah dengan penekanan pada pembentukan karakter dan kepribadian umat Islam. Abu Bakar melanjutkan pola pendidikan yang ada, sementara Umar memperkenalkan inovasi dengan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan mendorong penyebaran ilmu di wilayah baru yang dikuasai Islam. Kemudian di sini ada pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad dan orang pertama yang diangkat sebagai khalifah memimpin dengan kebijaksanaan dan tegas. Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk menjaga akidah umat Islam yang baru terbentuk. Kemudian di sini ada pola pendidikan pada masa Abu Bakar. Yang pertama ada pendidikan informal, yang kedua ada kutab. Pada pendidikan informal, Abu Bakar mengadopsi pola pendidikan yang sudah ada pada masa Nabi. Ia menekankan pengajaran Al-Quran dan ajaran dasar Islam. Pendidikan ini dilakukan secara informal di masjid dan rumah-rumah sahabat. Pada pola pendidikan kutab, sekolah dasar didirikan untuk mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran kepada anak-anak. Ini menjadi langkah awal untuk membangun generasi yang terdidik. Selanjutnya materi pendidikan pada masa Abu Bakar. Yang pertama ada Tauhid. Abu Bakar mengajarkan tentang keesahan Allah, menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini menjadi landasan utama dalam pendidikan akidah. Kemudian yang kedua ada akhlak. Pembinaan budi pekerti sangat ditekankan. Para sahabat diajarkan untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Selanjutnya yang ketiga ada ibadah. Praktik ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat diajarkan secara langsung. Ini penting agar umat Islam memahami cara beribadah dengan benar. Dan yang terakhir ada kesehatan dan kebersihan. Abu Bakar juga menekankan pentingnya kebersihan sebagian dari iman. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga bersifat fisik. Selanjutnya ada lembaga pendidikan, yang pertama masjid dan yang kedua kutab. Masjid-masjid menjadi pusat pendidikan. Disinilah para sahabat berkumpul untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sedangkan kutab didirikan untuk mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, serta memahami ajaran Islam. Selanjutnya masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab mengambil alih kepemimpinan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun adil.
dan menyadari bahwa pendidikan ini harus ditingkatkan seiring dengan perkembangannya umat Islam yang semakin meluas. Di tengah ekspansi wilayah Islam yang cepat, Umar berfokus pada pengembangan pendidikan untuk memastikan umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Di sini ada inovasi pendidikan. Yang pertama ada pendidikan masjid di wilayah baru. Umar melanjutkan tradisi pendidikan yang telah dibangun oleh Abu Bakar, tetapi dengan inovasi yang baru. Ia mendirikan masjid di setiap wilayah baru yang ditaklukkan sebagai pusat pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan yang terstruktur. Ia mengatur sistem pendidikan yang lebih terstruktur dengan menunjukkan guru-guru di berbagai daerah untuk memastikan kualitas pengajarannya. Kemudian ada kurikulum. Yang pertama, membaca dan menulis Al-Quran. Fokus utama adalah kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Ini menjadi dasar bagi semua pelajaran selanjutnya. Yang kedua, ada pengajaran fikih. Umar memperkenalkan pelajaran tentang hukum Islam fikih agar umat memahami syariat dengan baik. Yang terakhir, ada sejarah Islam. Pentingnya mengetahui sejarah umat Islam diajarkan agar generasi mendatang memahami perjuangan para pendahulu mereka. Selanjutnya ada perkembangan. Di masa Umar, jumlah lembaga pendidikan meningkat pesat. Kota-kota seperti Madinah, Mekah, Bashrah, dan Kufah menjadi pusat-pusat pendidikan yang vital. Umar juga mengeluarkan instruksi kepada panglima perang untuk mendirikan masjid dan sekolah di setiap daerah baru agar pendidikan dapat terus berkembang. Kemudian ada tujuan dan visi pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah untuk memantapkan akidah umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat. Dan yang kedua, mengajarkan cara berinteraksi dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Visi pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat muslim yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Kesimpulan, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab merupakan fondasi penting bagi perkembangan selanjutnya dalam sejarah pendidikan Islam. Dengan penekanan pada pengajaran Al-Quran, akidah, akhlak, mereka berhasil membentuk masyarakat yang tidak hanya beriman tetapi juga berilmu. Melalui usaha mereka, nilai-nilai Islam dapat diteruskan kepada generasi yang selanjutnya, membangun pondasi yang kuat bagi peradaban Islam di masa depan. Dengan penjelasan ini, kita dapat melihat bagaimana kedua khalifah ini berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan Islam pada masa awal perkembangan umat muslim. Cukup sekian, terima kasih.